28 September hari itu biasa-biasa aja. Saya bangun, worship, menyanyi, nyembah, kemudian kayak saya menikmati pergumulan, pergaulan dengan Tuhan. Jadi mengambil posisi untuk berdiam, kemudian berdoa, itu bagi saya adalah key point untuk kita bisa peka sama suara Roh Kudus, supaya saya dengar apa yang Tuhan atau Roh Kudus mau untuk saya lakukan. Ini manifestnya kan? Oke. 28 September itu rute penerbangannya dari Makassar ke Palu, Palu Makassar, Makassar Jakarta. Cuaca bagus hari itu, cuman angin cukup kencang. Terima kasih ya. Kebetulan co-pilot saya belum pernah terbang ke Palu. Kami berangkat dari Makassar sore jam 16.10 waktu setempat. Akhirnya kami mendekat ke arah Palu, kira-kira 5.000 kaki. Kita udah perhitungkan semua, udah disiapkan. Di situ saya mendengar suara Tuhan pertama melalui Roh Kudus. Mas, kita harus berputar. Kenapa harus berputar, Kat? Kita udah deket kok. Nanti saya ceritakan. Pada saat udah stable di arah berputar melalui landasan pacu yang berikutnya, yang dari arah sana, di situ saya bilang, Tadi saya dengar suara Tuhan. Meskipun perhitungan kita sudah cukup, tapi kita harus belok. Oke, kita approach ke airport ya. Para tamu kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional. akhirnya saya take over, saya yang landing di Palu. Kami mengalami sedikit keterlambatan, kurang lebih 9 menit. Parkir, semua settle, penumpang sudah mulai turun. Terima kasih. Kan kamu belum pernah ke Palu. Gimana kalau kita foto? Mau banget kita foto di depan ya, Kat? Oke, bentar ya. Pada saat saya mau berdiri, seperti yang saya saksikan, saya mendengar suara lagi. Suara itu bilang, bergegaslah, cepat pergi atau cepat berangkat. Kat, kenapa? Gak apa-apa. Saya uji nih, ini benar nggak ya? Apa suara saya sendiri, apa bukan? Itu saya diperhadapkan kepada suatu pilihan. Saya mau ikut suara itu, atau mau foto. Mas, fotonya lain kali aja ya. Pas kamu terbang ke sini lagi. Kenapa, Kat? Soalnya saya mendengar suara Tuhan lagi. Kita harus cepat-cepat take off. Oh, oke. Terus akhirnya saya organize everybody, ground staff, catering, cleaner, pramugari. Saya bilang, guys, saya tidak mau delay, kalau bisa before schedule. Tolong proses boardingnya dipercepat ya. Hari itu saya diperhadapkan pada suatu keputusan yang sepertinya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kelihatannya, ini kayaknya bukan suara Tuhan apa segala. Orang bisa berpikiran seperti itu. Tetapi hari itu saya diam, saya ngeliat keluar, saya lihat cuaca bagus, semua bagus. Nggak ada sesuatu yang aneh, semua tuh rutin gitu loh. Cuman hari itu yang saya bilang, kalau kita bergaul sama Tuhan, sangat erat, hikmat itu atau suara Roh Kudus itu akan bicara sebetulnya. Tinggal kita mau ambil atau tanggapi atau tidak. Nanti kita take off di Bravo ya. Oke, Kat. Setelah itu kami mundur, start engine, kami menuju landasan pacu. Jalan ke ujung landasan, kami berputar. Nah di situ, saat kami berputar, saya menyelesaikan semua apa yang kurang itu pada saat saya berputar. Seperti ada yang kendalikan saya untuk membuka power, ya, membuka power 50%, terus kemudian melakukan prosedur yang belum dilakukan secara cepat. Sehingga pada saat mesinnya sudah stabilize di 50%, semua sudah selesai. Ready for departure. Mutiara 631 ready for departure. 6231, runway 33, clear to take off. Akhirnya, karena co-pilot saya yang terbang, dia yang buka power. 100 knot. Cek. Pada saat kami rolling, kami detik-detik terakhir sebelum roda mengangkat, itu saya mengalami sedikit pergerakan ke kiri dan ke kanan, dan itu cuma saya curiga sedikit apa sih itu, tapi ya udahlah,
semua terbang baik-baik aja gitu. Triwan, Rotate. positive climb. Gear up. Terus kami take Mutiara off. 6231, selamat sore. Mutiara 6231, selamat sore. Pada saat sudah di atas, saya tidak mendengar suara dia lagi. Saya panggil-panggil setiap berapa ribu kaki saya panggil gitu. Akhirnya udah nggak ada. Mas, tadi kan nggak jadi foto. Saya fotoin di sini aja ya. Sampai akhirnya terbang, saya melihat sesuatu di laut. Itu reklamasi pantai kali, Cap. Itu pun saya nggak ngeh. Saya akhirnya capture cuma 12 detik. Setelah sampai di ujung pandang bahwa ada gempa dan segalanya, saya akhirnya lihat waktu. Waktu itu waktu hanya 18.02 tanpa detik. Detik itu saya dapat setelah saya minta ke kantor tolong diakses untuk dilihat detailnya jam 18.02 berapa. Itu hanya komputer pesawat dan komputer yang di kantor yang bisa menghasilkan data itu. Jadi menitnya adalah 18.02.44, itu 7,4 skala Richter yang menghantam Palu. 18.02.45 7,7 skala Richter, beda 1 detik. Saya lepas landas 18.02.40. Dari 40 itu dibilang saya lift off, artinya saya mulai lepas landas. Itu kira-kira butuh 1, 2, 3 detik untuk benar-benar lepas landas. Jadi God only spare me 1 second. Benar-benar saya bilang, campur tangan Tuhan saja tidak cukup. Saya dikendalikan. Saya harus melakukan segala ketentuan yang harus saya buat. Per fase, per waktu, per detik. Saya benar-benar melakukan apa yang Roh Kudus mau. Bahkan saya lebih bilang, tuh Roh Kudus kendalikan saya. Nah, ini menurut saksi mata yang saya temui, saya tanya. Nah, jadi saya sudah rolling di Alpha, itu sudah mulai gempa, sudah sampai gempanya. Tapi belum dahsyat. Dahsyatnya itu setelah saya angkat roda, dahsyat. Wow, saya bilang gitu. Retakannya cukup lebar karena saya ke ujung landasan, saya lihat itu lebar, cukup lebar, sehingga roda pesawat yang depan bisa masuk. Kalau saya tidak mendengarkan itu, kemudian saya telat, tidak bergegas, disaster itu pasti terjadi. Almarhum Agung, pengatur udara itu bertugas shift malam. Dia melakukan tugasnya dengan baik, bahkan dengan profesional. Tidak hanya itu, bukan suatu kebetulan dia juga anak Tuhan. Saya melihat bahwa ada integritas Tuhan sama dirinya. Dia bisa aja, saya udah jalan, dia lari. Itu kasih yang Tuhan Yesus ajarin sih, memberikan nyawa kita untuk orang lain. Speechless sebetulnya, I cannot say a word. Saya cuma bisa worship lagi, nyanyi lagi. Itu aku bangga dipakai Tuhan untuk yang kemarin di Palu. Tetapi bukan itu kebanggaanku. Kebanggaanku dan kerinduanku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga secara utuh. Once again, itu yang membuat penyertaan Tuhan menjadi nyata. Saya tuh gak bisa ngomong sebetulnya. Di depan publik, di depan media, bingung saya mau ngomong apa. Saya punya pengalaman hidup di belakang-belakang saya yang Tuhan sertai, tapi saya tidak pernah mau bersaksi. Itu kesalahan saya. Kemarin pun saya sebenarnya menolak untuk bersaksi. Sampai akhirnya saya bersaksi di TV, it's because of God told me to testify. Ini pengalaman hidup yang sangat dahsyat bagi saya. God changed me a lot. Nah, aku bisa menilai bahwa, oh iya, ternyata yang sekian banyak aku lakuin tahunan tuh gak cukup. It's not enough. It's not enough by mean bukan kepada Tuhannya ya, tetapi I need to do more. Karena banyak orang akan binasa begitu saja di sekitar kita tanpa mengenal Kristus. That's why aku dikasih suatu pengalaman ini yang membuat aku seperti dicambuk berkali-kali. Lebih dahsyat cambuknya untuk aku berjalan, menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut,
tetapi harus dengan rasa kasih, seperti Kristus mengasihi manusia seluruhnya. Tuhan Yesus itu penyertaannya dahsyat. Once kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan hinggap dan bertahta di hati kita, yang akhirnya membuktikan dan mendemonstrasikan kuasanya sehingga 148 penumpang dan pesawat dan saya diluputkan. Tuhan menyertai setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Tapi ikuti firman yang tertulis di Alkitab seutuhnya dan lakukan. Nanti kita akan merasakan penyertaan Tuhan itu dahsyat. Saya bilang itu ajaib sekali.